Gila! FIFA mengguncang jagat sepak bola dengan pengumuman yang membuat jutaan hati bergetar. Indonesia akan menghadapi Oman dalam duel yang bukan sekedar pertandingan, tapi pertarungan hidup dan mati demi satu mimpi terbesar, Piala Dunia 2026. Tanggal 6 Juni 2026 bukan lagi sekedar angka. Itu adalah hari di mana sejarah bisa tercipta. Apakah Garuda akan terbang menembus langit dunia? Tetap di sini, karena cerita ini akan membuat jantungmu berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Dunia sepak bola seperti disambar petir di siang bolong. Tanpa aba-aba, tanpa angin, tanpa peringatan. Pengumuman resmi dari FIFA datang seperti dentuman meriam yang mengguncang seluruh penjuru bumi. Indonesia akan menghadapi Oman dalam babak playoff menuju Piala Dunia FIFA 2026. Ini bukan pertandingan biasa, ini adalah panggung takdir. Ini adalah momen langka yang hanya datang sekali dalam puluhan tahun. Sebuah kesempatan emas yang bahkan terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Semua bermula dari mundurnya Iran yang membuka celah tak terduga. Celah itu seperti pintu rahasia menuju dunia yang selama ini hanya bisa dipandang dari kejauhan. Dan kini Indonesia berdiri tepat di depan pintu itu. Namun di balik peluang emas ini ada ujian yang tak kalah mengerikan. Oman bukan lawan sembarangan. Mereka datang dengan kekuatan, pengalaman, dan ambisi yang sama besarnya. Ini bukan sekedar laga. Ini adalah duel dua bangsa yang sama-sama lapar akan sejarah. Di tengah gemuruh kabar ini, sosok pelatih John Herdman tampil dengan aura penuh ketegasan. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Hanya satu hal yang terpancar, tekad yang membara. Dengan suara yang seolah mengguncang ruang konferensi, ia berkata, "Kami akan kerahkan segalanya." Kalimat sederhana, tapi terasa seperti sumpah perang. Dan memang, ini adalah perang. Perang harga diri, perang mimpi, perang masa depan sepak bola Indonesia. Para pemain Garuda kini bukan lagi sekedar atlet. Mereka adalah pejuang. Mereka membawa beban jutaan harapan di pundak mereka. Setiap langkah, setiap umpan, setiap tendangan akan menjadi bagian dari sejarah. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil hingga kota besar, satu suara bergema. Indonesia bisa. Gelombang dukungan tak hanya datang dari dalam negeri. Dunia Asia Tenggara ikut bergetar. Sosok berpengaruh seperti Madam Pang bahkan turut memberikan dukungan penuh harapan. Dalam nada penuh emosi, ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mencetak sejarah, untuk menjadi kebanggaan Asia Tenggara di panggung dunia. Dan bayangkan sejenak, jika Indonesia benar-benar berhasil, jika Garuda benar-benar terbang ke Piala Dunia, itu bukan hanya kemenangan, itu adalah revolusi. Sepak bola Indonesia akan berubah selamanya. Generasi muda akan tumbuh dengan mimpi yang lebih besar. Stadion akan penuh dengan harapan. Dan dunia akan mulai memandang Indonesia dengan cara yang berbeda. Namun jalan menuju ke sana bukanlah jalan yang mudah. Oman akan datang dengan strategi matang. Mereka tahu ini adalah kesempatan mereka juga. Mereka tidak akan memberi ruang, tidak akan memberi napas. Setiap detik di lapangan akan menjadi pertarungan sengit. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap? Apakah mental para pemain cukup kuat untuk menghadapi tekanan sebesar ini? Apakah strategi pelatih cukup tajam untuk menembus pertahanan lawan? Dan yang paling penting, apakah takdir berpihak pada Garuda? Tanggal 6 Juni 2026 kini berubah menjadi sesuatu yang sakral. Hari di mana jutaan doa akan melesat ke langit. Hari di mana air mata, entah itu bahagia atau kesedihan, akan tumpah tanpa bisa ditahan. Bayangkan suasana saat peluit pertama dibunyikan. Jantung berdegup, tangan gemetar, mata tak berkedip. Dan ketika gol tercipta, entah untuk Indonesia atau Oman, dunia akan seakan runtuh dalam satu detik. Ini adalah drama terbesar yang bisa ditawarkan sepak bola. Ini adalah cerita yang akan dikenang apapun hasilnya. Namun satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan mundur. Garuda akan terbang setinggi mungkin. Garuda akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Karena ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah harga diri bangsa. Ini tentang mimpi yang telah lama tertunda. Dan kini
Mimpi itu hanya tinggal satu langkah lagi. Sahabat Garuda, 6 Juni 2026 akan menjadi hari yang tak akan pernah kita lupakan. Apapun hasilnya nanti, kita akan tetap berdiri, tetap mendukung, dan tetap percaya bahwa Indonesia mampu mengguncang dunia. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apakah Indonesia bisa mengalahkan Oman dan mencetak sejarah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe agar kamu tidak ketinggalan update paling panas seputar Timnas Indonesia. Karena di channel ini, kita tidak hanya menonton, sejarah kita menjadi bagian dari sejarah. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Gempa besar, Jayden Oosterwolde selangkah lagi bela Indonesia. Senjata rahasia Garuda siap meledak lawan Oman. Sosok yang selama ini hanya jadi rumor, kini dikabarkan tinggal selangkah lagi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Sebuah senjata rahasia yang bisa dilepaskan tepat di momen paling krusial saat Indonesia menghadapi Oman demi tiket ke Piala Dunia FIFA 2026. Apakah ini pertanda takdir mulai berpihak? Ataukah ini hanya awal dari kejutan yang lebih besar? Karena cerita ini bisa mengubah segalanya. Jagat sepak bola Indonesia kembali bergetar hebat. Bukan karena hasil pertandingan, bukan karena kontroversi wasit, tapi karena satu nama yang tiba-tiba muncul dan langsung menyita perhatian seluruh publik. Jayden Oosterwolde. Nama ini kini menggema di mana-mana. Dari warung kopi hingga media sosial, dari grup WhatsApp hingga forum pecinta sepak bola, semua membicarakan satu hal yang sama. Benarkah Oosterwolde akan membela Indonesia? Jika kabar ini benar, maka ini bukan sekedar tambahan pemain. Ini adalah perubahan besar. Ini adalah upgrade kekuatan yang bisa menggeser keseimbangan permainan secara drastis. Oosterwolde bukan pemain sembarangan. Ia ditempa di kerasnya sepak bola Eropa. Ia terbiasa menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Ia hidup dalam tekanan, bertarung dalam tempo tinggi, dan bertahan di level kompetisi yang tak kenal ampun. Dengan kecepatan yang seperti kilat menyambar, dengan fisik yang kokoh bak tembok baja, dan dengan mental bertarung yang sudah teruji, ia adalah tipe pemain yang bisa langsung memberi dampak instan. Dan sekarang, bayangkan ia mengenakan jersey merah putih. Bayangkan ia berdiri di lapangan, menyanyikan lagu kebangsaan. Bayangkan ia turun di laga hidup mati melawan Oman. Itu bukan sekedar tambahan kekuatan. Itu adalah suntikan energi baru yang bisa menghidupkan semangat seluruh tim. Namun, mari kita bicara jujur. Proses naturalisasi bukan hal yang sederhana. Ada tahapan panjang yang harus dilalui. Dari administrasi, persetujuan federasi, hingga aspek legal yang melibatkan banyak pihak termasuk FIFA. Semua harus berjalan sempurna. Tidak boleh ada celah, tidak boleh ada kesalahan. Karena satu hal kecil saja bisa menggagalkan semuanya. Namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa proses ini sudah berada di tahap akhir. Artinya, harapan itu nyata. Harapan itu bukan lagi sekedar mimpi. Dan di tengah situasi ini, Timnas Indonesia yang dipimpin oleh John Herdman tengah bersiap menghadapi laga paling menentukan dalam sejarah modern mereka. Lawan yang dihadapi? Oman, tim yang dikenal solid, disiplin, dan sangat sulit ditembus. Ini adalah pertandingan yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Satu momen lengah bisa berakibat fatal. Disinilah peran pemain seperti Oosterwolde bisa menjadi pembeda. Ia bisa menjadi tembok di lini belakang. Ia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Ia bisa menjadi pemain yang melakukan satu aksi yang mengubah segalanya. Dan itulah yang membuat publik begitu antusias. Media sosial meledak. Nama Oosterwolde menjadi trending. Harapan melambung setinggi langit. Namun, di balik semua euforia ini, ada satu
satu pertanyaan besar. Apakah ekspektasi ini terlalu tinggi? Sepak bola bukan hanya soal nama besar, bukan hanya soal kemampuan individu, tapi juga soal chemistry, adaptasi, dan kerja sama tim. Apakah Oosterwolde bisa langsung menyatu dengan skuad? Apakah ia bisa memahami ritme permainan tim dalam waktu singkat? Apakah ia siap menghadapi tekanan luar biasa dari jutaan pendukung? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa diabaikan. Namun, satu hal yang pasti, kehadirannya, jika benar terjadi, akan memberi dimensi baru bagi permainan Indonesia. Dan ketika peluit pertandingan melawan Oman dibunyikan, semua mata akan tertuju ke lapangan. Apakah senjata rahasia ini benar-benar akan diturunkan? Apakah ia akan menjadi pembeda? Ataukah cerita ini akan berakhir berbeda dari harapan? Tanggal pertandingan semakin dekat. Detik demi detik terasa semakin menegangkan. Dan Indonesia kini berada di titik di mana segalanya bisa berubah. Jika Oosterwolde benar-benar tampil, dan jika ia mampu memberikan dampak besar, maka bukan tidak mungkin ia akan langsung dikenang sebagai pahlawan, bahkan legenda. Namun jika tidak, maka tekanan akan semakin besar, dan mimpi itu akan kembali diuji. Inilah drama sepak bola yang sesungguhnya, penuh harapan, penuh ketegangan, penuh kejutan. Dan kita semua akan menjadi saksi dari salah satu momen paling menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sahabat Garuda, kabar ini benar-benar membuat jantung berdegup lebih cepat. Jika Jayden Oosterwolde resmi bergabung, apakah menurut kamu dia akan langsung jadi pembeda saat melawan Oman? Atau justru tekanan terlalu besar untuk pemain yang baru datang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Diskusi kita di sini bisa jadi yang paling seru. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update paling panas seputar Timnas Indonesia. Karena di channel ini, kita bukan cuma ngobrol bola, kita hidup bersama setiap detik perjuangan Garuda. Garuda terbang tinggi, Indonesia siap mengguncang dunia. Geger dunia. Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali mengatakan bahwa Iran mundur dari Piala Dunia 2026 bukan karena kalah, bukan karena cedera, tapi karena konflik dunia. Dan di tengah kekacauan itu, muncul satu peluang yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. FIFA pastikan Indonesia dapat jalan langit ke Australia. Peluang emas Garuda terbuka. Yang jelas, drama ini baru saja dimulai. Tonton hingga selesai. Dunia sepak bola internasional benar-benar diguncang oleh kabar yang tak terduga. Keputusan yang datang bukan dari lapangan, bukan dari hasil pertandingan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih besar, geopolitik. Tim nasional Iran, salah satu kekuatan sepak bola Asia yang konsisten, secara resmi menyatakan mundur dari Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah keputusan yang langsung menghebohkan dunia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali. Dalam konferensi yang penuh emosi, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan sekedar strategi olahraga, melainkan sikap politik dan kemanusiaan. Menurutnya, situasi global yang semakin panas, khususnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, membuat para pemain timnas Iran merasa tidak bisa berpartisipasi secara normal. Bayangkan tekanan yang mereka rasakan. Sepak bola yang seharusnya menjadi hiburan, pemersatu, dan simbol sportivitas justru kini terseret ke dalam pusaran konflik global. Donyamali bahkan menyebutkan bahwa para pemain sendiri menolak tampil. Mereka merasa tidak mungkin bermain seolah-olah semuanya baik-baik saja, sementara di luar sana terjadi konflik yang memakan korban. Keputusan ini pun langsung menyebar ke seluruh dunia. Media internasional ramai membahasnya. Banyak yang terkejut, tidak sedikit juga yang menyayangkan. Karena bagaimanapun Iran adalah tim kuat. Mereka bukan sekedar peserta biasa. Mereka adalah pesaing serius di level Asia. Namun di sisi lain, keputusan ini juga membuka sesuatu yang tidak terduga. Sebuah peluang. Dan peluang itu jatuh ke Asia.
Organisasi sepak bola dunia, FIFA, tidak tinggal diam. Mereka harus segera mengambil keputusan cepat agar kompetisi tetap berjalan seimbang. Dengan mundurnya Iran, satu slot dari zona Asia menjadi kosong. Dan slot itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah melalui diskusi darurat, FIFA akhirnya mengumumkan solusi. Akan ada babak play-off khusus. Lokasinya, Australia. Sebuah mini turnamen yang akan menentukan siapa yang layak menggantikan Iran di Piala Dunia. Dan disinilah cerita mulai menjadi semakin menarik. 3 negara dipilih untuk memperebutkan 1 tiket emas tersebut. Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab. Dan saat nama Indonesia disebut, publik langsung meledak. Ini bukan sekedar kesempatan biasa. Ini adalah peluang langka. Bahkan bisa dibilang peluang yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Timnas Indonesia yang selama ini berjuang keras di level Asia, kini tiba-tiba berada di ambang sejarah besar. Menuju Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, langsung memberikan reaksi yang penuh semangat. Dalam wawancaranya, ia menyebut ini sebagai kesempatan emas. Dan memang benar, tidak setiap hari sebuah negara mendapat peluang seperti ini. Masuk ke jalur cepat menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Herdman menegaskan bahwa timnya akan menurunkan kekuatan terbaik. Tidak ada ruang untuk setengah hati. Semua harus total. Semua harus siap bertarung. Karena di hadapan mereka bukan lawan sembarangan. Oman dan Uni Emirat Arab adalah tim yang sudah berpengalaman di level internasional. Namun, Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia sangat pesat. Mental pemain meningkat, kualitas permainan berkembang, dan yang paling penting, kepercayaan diri tumbuh. Begitu kabar ini tersebar, media sosial langsung dipenuhi reaksi dari supporter Indonesia. Ada yang tidak percaya, ada yang berharap, ada yang sudah mulai bermimpi. Mimpi melihat Garuda terbang di Piala Dunia. Tagar dukungan bermunculan. Diskusi panas terjadi di mana-mana. Semua orang punya satu pertanyaan yang sama. Apakah ini saatnya? Namun, di balik semua euforia ini, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Keputusan Iran mundur bukan sekedar berita olahraga. Ini adalah pengingat bahwa sepak bola tidak selalu berdiri sendiri. Ia bisa terpengaruh oleh politik. Ia bisa terseret oleh konflik global. Banyak pihak yang menyayangkan hal ini. Karena sepak bola seharusnya menjadi jembatan, bukan korban. Namun realitanya, dunia tidak sesederhana itu. Dan kini, Indonesia